Tabeh para pemirsa di seluruh tanah air. Kali ini saya akan membahas evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sudah tanggal 23 Oktober adalah genap setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kita dan semua orang mengharapkan dan pasti ingin mengevaluasi sejauh mana pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sudah banyak orang yang mengevaluasi dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi infrastruktur, sudah banyak sekali yang mengevaluasi. Tetapi yang harus kita disiplin secara metodologis adalah kita harus berangkat dari janji Jokowi dan Ma'ruf sendiri di awal. Kita tidak boleh memegang standar evaluasi berdasarkan apa mau kita atau apa yang distandarkan sebuah lembaga atau orang lain. Tidak. Kita harus disiplin pada apa yang dijanjikan Jokowi dan Ma'ruf pada awal. Karena itulah janji yang mereka berikan secara konstitusi ketika mereka akan dipilih. Mereka dipilih berdasarkan janji itu, dan kita harus mulai start evaluasi kinerja mereka berdasarkan janji itu. Pertanyaannya, kita ingat lagi pada awal mereka kampanye dan awal mereka mau bertugas, mereka berjanji 5 program. Pertama, infrastruktur akan terus dikembangkan seperti pada masa-masa periode pertama. Yang kedua, penyederhanaan regulasi. Ingat, Jokowi Ma'ruf menjanjikan di awal adalah Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, Omnibus Law, itu sudah dijanjikan di awal. Ingat ya, bahwa ketika mereka janji itu dan suara diberikan kepada Jokowi, berarti pemilu dimenangkan oleh Jokowi, itu artinya Undang-Undang Cipta Kerja sudah disetujui oleh warga masyarakat. 3, janji Jokowi untuk penyederhanaan birokrasi. Saya kira entah itu dipengaruhi oleh kinerja dia di periode pertama atau periode kedua, tetapi yang pasti bahwa kita kalau berhubungan di birokrasi di Indonesia sangat terasa ada perbedaannya. Meskipun di berbagai tempat berteriak berbeda-beda ya kinerja birokrasi kita, tetapi kalau kita disiplin mengurus pada instansi di mana kita berada, misalnya saya di Bantul, di Yogyakarta ini, itu sangat berbeda jauh antara kita mengurus KTP, mengurus surat-surat, kelakuan apapun yang berhubungan dengan instansi pemerintah saat ini sangat cepat, berbeda jauh sekali. Mungkin di daerah lain mengurus KTP, misalnya di Flores, di Ende misalnya mengurus KTP, ada yang dulu bilang 4 bulan, 5 bulan, mungkin sekarang sudah bisa dengan 1 bulan. Jadi intinya bahwa penyederhanaan birokrasi ini sejauh mana dilakukan oleh Jokowi, tapi yang paling penting bahwa masyarakat sudah merasakan. Saya kira kita sudah merasakan ada perubahannya. Saya mengurus KTP itu cuma dengan 1 hari sudah selesai. Minimal saya sudah membawa KTP sementara. Sedangkan KTP aslinya akan diambil paling lama 1 bulan di sini, di Jogja ini. Jadi ini menunjukkan bahwa signifikan untuk penyederhanaan birokrasi. Tentu di Jokowi juga harus membuka mata bahwa di daerah-daerah lain, termasuk di NTT itu orang banyak berteriak urus KTP saja, ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang bilang tidak menentu juga. Jadi kita tidak menutup kemungkinan akan keberhasilan Jokowi di beberapa tempat, tetapi kita juga tidak menutup mata untuk kemajuan yang belum berarti di beberapa tempat yang lain. Yang keempat, Jokowi menjanjikan ada perubahan ekonomi, yaitu dari ekonomi yang berbasiskan alam menuju ekonomi yang berbasiskan manufaktur dan menggunakan ekonomi jasa yang
tingkat tinggi yang dimaksud adalah jasa unicorn, penjualan lewat internet, itu terus digalakan. Nah, memang terasa juga kita hidup di kota, sudah terasa bahwa segala sesuatu jual beli menjadi lebih mudah. Benar itu. Jadi kalau kita lihat disiplin dari janji Jokowi, maka kita tidak bisa mengevaluasi tentang kinerja seberapa ekonomi yang dia janjikan dulu tumbuh berapa. Tidak, ini dia tidak janji ya. Jadi dia hanya janji bidang yang dia akan garap. Tapi hasil penggarapan dia tidak pernah berjanji bahwa akan sampai saya berjanji tumbuh berapa digit ekonomi. Dia tidak pernah janji itu. Nah, oleh karena itu, kalau dia cuma janji bidang, berarti kita evaluasi bidang, bukan evaluasi hasil. Berarti kita evaluasi proses. Kalau dia janji bidang, berarti kita tinggal lihat 5 bidang ini sudah jalan atau belum. Nah, saya rasa sampai hari ini 5 bidang yang dia janjikan. Saya ingin mengevaluasi ada 2 poin. Poin pertama, evaluasi atas orientasi ekonomi yang dilakukan oleh Jokowi Ma'ruf ini sudah sejauh mana mereka menggerakkan ini, dengan dampaknya apa. Dan yang kedua, apakah 5 bidang ini yang mau digerakkan ini sudah mencukupi untuk membuat kemajuan Indonesia. Apakah dengan 5 bidang ini sudah mencukupi sekali? Nah, 2 pertanyaan ini yang akan saya jawab. Yang pertama, kita lihat ekonomi. Memang Jokowi, seperti saya bilang tadi, Jokowi tidak menjanjikan kinerjanya, tidak. Dia hanya menjanjikan bidang apa yang dia mau garap. Nah, kalau kita melihat ekonomi, karena dia tidak janji itu, tapi oke lah, kita ambil situasi yang paling sederhana, situasi yang paling sederhana. Begini, kalau kita mengevaluasi Jokowi sangat sulit sekali ya. Karena apa? Karena ada faktor yang terjadi di luar kemampuan kendali manusia Indonesia atau manusia dunia, yaitu datangnya COVID-19 memporak-porandakan seluruh rencana Jokowi. Berarti kita tidak bisa mengukur Jokowi, tidak bisa menghakimi dia kalau dia tidak sukses atau tidak sesuai harapan kita, atau dia tidak sesuai dengan harapan yang dia janjikan. Itu juga kita tidak bisa mempersalahkan dia begitu besar, karena siapa pemerintahan, siapa yang bisa bertahan dalam situasi COVID seperti ini yang tidak pernah bisa diprediksi dan tidak bisa ditahan oleh pemimpin manapun di dunia ini. Semua kewalahan. Nah, cuman kita bisa membandingkan situasi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dibanding pemerintahan Jokowi ketika menghadapi persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan genting. Kita bandingkan saja dengan Soeharto di tahun 98. Hanya dengan pergerakan dolar yang naik tajam dibanding rupiah, maka ekonomi Indonesia ambruk. Di pasaran, di masyarakat di sehari-hari, lonjakan harga begitu tidak terkendali. Kelangkaan barang tidak terkendali. Sampai ada penjarahan bermacam-macam. Saya itu ke Magelang waktu itu sampai naik trek karena bis sudah tidak bisa operasi. Tapi sekarang sehari-hari kita lihat selama 10 bulan kita menjalani masa COVID ini, pandemi COVID ini, situasi tidak berbeda jauh dengan sebelum COVID. Situasi ekonomi, semua harga masih stabil, semua barang tidak langka, tidak ada kelangkaan minyak, kelangkaan sayur, kelangkaan beras, kelangkaan gula, tidak ada. Semua tersedia seperti biasanya. Ini artinya dalam situasi darurat seperti ini, Jokowi Ma'ruf masih tangguh menghadapi. Apalagi data menunjukkan bahwa beberapa negara lain ambruk ekonomi. Raksasa-raksasa ekonomi Singapura, Cina, Jepang ambruk, Amerika ambruk. Tapi Indonesia masih kuat. Kita tidak perlu bicara tentang neraca, kita tidak perlu bicara tentang dolar, nilai tukar. Nggak perlu lihat jauh-jauh, kita lihat di masyarakat. Apakah ada harga yang naik tajam? Apakah ada barang yang dibutuhkan tapi tidak tersedia? Nggak ada. Semua tetap. Artinya memang
setahun Jokowi dengan hantaman COVID yang begitu hebat ini, kalaupun ekonomi tidak tumbuh, tapi masyarakat tidak kelaparan, tidak kesusahan sampai sekarang ini. Itu kalau Jokowi tekanannya pada ekonomi oriented. Di pembangunan sumber daya manusia selainnya, dia di sektor kesehatan dan pendidikan ya biasa-biasa saja menurut saya, tidak ada yang baru, tidak ada yang signifikan, karena toh paradigma di dua sektor ini tidak berubah. Cuma di sektor pendidikan cuma mengoperasikan sekolah tetap berjalan, itu biasa saja, tidak ada yang aneh. Yang aneh kecuali perubahan kurikulum, perubahan sistem, itu baru kita lihat seberapa strategisnya. Tetapi di bidang pendidikan menurut saya biasa aja, tidak ada yang berubah. Kedua, di bidang kesehatan biasa juga, tidak ada yang berubah. Toh orientasi tetap seperti pemerintahan biasanya, yaitu pada tekanan pada rumah sakit, pengadaan dokter, pengadaan tenaga perawat, pengadaan obat. Jadi berarti sektor yang diperhatikan itu adalah sektor penyembuhan, sektor kuratif, bukan sektor antisipatif. Tidak seperti biasanya pemerintahan sebelumnya juga tidak menekan pada antisipatif, tapi lebih menekan pada kuratif. Kalau udah sakit baru rumah sakit siap, dokter siap, perawat siap, peralatan siap, lalu dana BPJS siap, sama saja, tidak ada yang berubah. Pola itu juga tidak menyelamatkan Indonesia dari segi kesehatan yang lebih baik, tidak, pola itu tidak. Makin banyak rumah sakit, makin banyak obat, makin banyak tenaga medis pun jumlah orang yang sakit, frekuensi orang sakit juga bertambah juga. Jadi bukan perubahan paradigma. Jadi di dua sektor ini saya melihat tidak ada perubahan, biasa saja. Sekarang kalau saya melihat, mengevaluasi sedikit tadi, pendidikan dan kesehatan sudah biasa-biasa saja. Ekonomi bagi saya Jokowi cukup bagus, karena ketika dihantam pandemi COVID, lumpuh pabrik, lumpuh tempat kerja, tetapi masyarakat masih bisa makan, situasi harga masih bisa terkendali, tidak ada yang langka, tidak ada yang penjarahan. Berarti kepiawaian, keunggulan Jokowi Ma'ruf adalah bisa mengendalikan ekonomi. Jika Jokowi Ma'ruf berorientasi pada ekonomi tadi, maka pertanyaannya, apakah selama 1 tahun ini tidak terjadi gangguan-gangguan selain COVID? Gangguan-gangguan yang mengancam situasi ekonomi kita, mengancam infrastruktur kita. Apakah ada atau tidak? Mengancam kita punya struktur birokrasi, mengancam kita punya penyederhanaan, proses penyederhanaan regulasi. Pertanyaannya itu, 1 tahun ini gejolak politik, keamanan tetap tinggi. Meskipun tidak setinggi pada waktu masa-masa pemilu dan pilkada DKI, meskipun tidak setinggi itu, tetapi ada gejolak itu. Gejolak ingin merobohkan, ingin melengsarkan Jokowi, ada. Gejolak isu-isu tentang anti-Islam, ada. PKI hidup. Gejolak anti-asing, isu-isu bahwa Jokowi pro asing, itu gejolak-gejolak itu ada. Demo, bakar-bakaran. Nah, ini apa artinya? Artinya bidang yang mau digarap oleh Jokowi itu masih kurang. Coba lihat apa yang sudah dibangun, infrastruktur kita dibangun, kan dibakar lagi. Jalan, jembatan, gedung dibakar, mobil dibakar, pos-pos polisi dibakar, bahkan tenaga-tenaga keamanan kita dibakar, dibunuh, meninggal. Nah, ini artinya sebenarnya apa yang mau kita bangun ekonomi dan mau kita bangun infrastruktur, toh dirusaki lagi oleh sekelompok orang. Pertanyaannya, apakah Jokowi benar dia berorientasi ekonomi? Benarkah dia membangun ekonomi? Benarkah dia mau membangun infrastruktur? Dilihat dari bahasa tubuhnya, oke, benar, memang Jokowi serius.
Tetapi keseriusan ini tidak cukup memadai apabila dia mengabaikan situasi politik dan keamanan negeri. Harus diakui bahwa intoleran itu masih kuat di Indonesia, masih siap menghantam stabilitas negeri ini. Di sini saya lihat selama 1 tahun Jokowi kosong. Karena di sini dia tidak memasukkan unsur politik keamanan masuk ke dalam sebagai salah satu bidang yang akan dia garap. Sehingga politik dan keamanan tidak memberi perhatian khusus. Berjalan begitu saja, tidak ada strategi khusus, tidak ada perhatian lebih serius. Tekanan lebih besar, seperti tekanan kepada infrastruktur, tekanan kepada sistem ekonomi, itu tidak besar. Bahkan Jokowi membiarkan itu berjalan seperti biasanya. Ketika situasi politik keamanan tidak dikendali, maka lihatlah pembakaran di mana-mana, nyaris penjarahan di mana-mana, infrastruktur kita yang sudah jadi dibakar lagi. Sisa 4 tahun ini harus ditambahkan kembali bidang Polkam, bidang politik dan keamanan. Apa yang harus dia tambah di politik keamanan? 1, hilangkan intoleran. Apapun caranya. Juga hilangkan gerakan-gerakan khilafah yang mau menggantikan Pancasila dari negeri Indonesia. Dan yang terakhir adalah pastikan bahwa tidak ada lagi ormas dan parpol di Indonesia yang masih tidak menerima Pancasila. Tidak boleh ada. Jadi tugas Jokowi ke depan adalah bidang politik dan keamanan. Hilangkan intoleran, pastikan khilafah tidak ada di Indonesia, hilangkan. Dan ketiga, pastikan semua ormas dan partai politik yang tidak menerima Pancasila harus dibubarkan. Jadi bukan cuma ormas, tetapi sampai partai politik. Tolong dikoreksi, jika ada partai politik yang berindikasikan intoleran, berindikasikan khilafah, anti Pancasila, anti NKRI, anti negara Bhinneka Tunggal Ika, harus dibubarkan. Jadi sekali lagi, intoleran hilang, termasuk khilafah. 2, ormas dan partai politik yang tidak menerima Pancasila, yang pro ideologi lain, harus bubar, dicabut semua perizinannya. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikut.